Skip video ini kalau lo mau ngelewatin 9 skill stabilitas dalam hidup di masa depan. Nomor 4 dan nomor 9 gampang banget. Nomor 1, nulis, baca, dan olahraga. Nulis itu bisa menjernihkan pikiran kalian. Membaca akan menambah wawasan kalian lebih luas. Olahraga, sudah pasti itu menyehatkan fisik kalian. Nomor 2, simpan kebahagiaan lo secara private. Lo harus tahu beberapa orang tuh nggak suka ngeliat lo bahagia. Segelintir orang bahkan berani melakukan suatu hal agar kebahagiaan lo itu rusak. Makanya akan bijak kalau lo nggak memberitahu dunia atas kebahagiaan lo sendiri dan simpan itu secara private. Nomor 3, fokus pada pengembangan diri sendiri dan tidak membenci orang lain. Tidak membenci orang lain dan tidak iri hati, itu pilihan sederhana tapi dampaknya besar banget. Nah, caranya adalah fokus kita alihkan ke pengembangan diri daripada kita membenci orang lain. Nomor 4, jangan batasi diri dan pikiran kalian. Ini benar-benar hal yang ngebatasin kita dalam berkembang. Maka dari itu, potensi kalian tuh besar banget. Ayo dong lepas pikiran kalian, lepas diri kalian, tapi dalam level terukur yang wajar. Nomor 5, belajar dari pengalaman pahit dari pasangan kita. Ngatasin rasa sakit dan pandangan negatif dari hubungan sebelumnya, itu akan ngebuat kita dewasa dalam emosional. Emang sih sakit hati banget, tapi percayalah ini adalah proses menuju kedewasaan di masa depan. Nomor 6, mandiri sepenuhnya dan percaya diri. Ini membutuhkan kepercayaan diri dan kemauan yang kuat untuk inisiatif. Ini akan jadi tantangan besar buat kalian, tapi hasilnya itu adalah kalian akan melepas ketergantungan diri kepada orang lain. 7, bertindak lebih penting daripada hanya berpikir. Nomor 8, kalian harus melek finansial. Kalian harus pikirin gimana caranya gaji kalian atau pendapatan kalian dalam sebulan itu enggak minus, kalau bisa surplus. Contoh, kalau kalian gajian 1 juta dalam sebulan, ya kan selama sebulan itu kalian harus berhasil nyisain uang seminimal-minimalnya tuh enggak minus 100.000 atau 200.000. 9, jangan pernah terikat pada apapun dan siapapun secara berlebihan. Keterikatan yang berlebihan itu akan membuat kita ketakutan dan takut banget kehilangan. Kita tuh harus sadar kalau semuanya itu nggak ada yang abadi. Nah, tapi ini bukan berarti kita nggak boleh menyintai atau memiliki. Tapi kita hanya membatasi dan mengendalikan diri pada hal yang membuat kita takut akan kehilangan.